Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mami Hikmah dengan NIM C1C020083. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar akuntansi keperlakuan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, CNR. Nah, adapun topik pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian akuntansi keperlakuan, yang kedua, pandangan akuntansi keperlakuan dan akuntansi konvensional, yang ketiga, sistem informasi akuntansi, yang keempat, perkembangan akuntansi keperlakuan, dan yang terakhir, landasan teori akuntansi keperlakuan dan pendekatan akuntansi keperlakuan. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi keperlakuan. Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam rangka proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, pemakainya ini bisa pihak internal dan juga pihak eksternal. Kemudian aspek keperlakuan pada bidang akuntansi, baik dari pihak pelaksana dan penyusun laporan keuangan adalah seseorang atau kumpulan yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal hingga akhir terwujudnya laporan keuangan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu pandangan akuntansi keperlakuan dan akuntansi konvensional. Menurut Ihsan tahun 2005, akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi keuangan melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan yang diantaranya: yang pertama, menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan juga kreditor. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan serta asal dari kekayaan tersebut. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Materi yang selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Tujuan dari laporan keuangan organisasi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba, serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Salah satu hal yang diatur dalam standar akuntansi adalah cara penyajian dan pengungkapan serta cara pengukuran. Tadi yang selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi keperlakuan. Yang pertama yaitu penelitian akuntansi keperlakuan dapat dikatakan dimulai pada tahun 1952. Ini ketika Agriris dibiayai oleh Controllership Foundation meneliti yang berjudul The Impact of Budgets on People, yang kemudian ini dilanjutkan lagi oleh Agriris di tahun 1953 di dalam jurnal Harvard Business Review dengan judul Human Problems with Budget. Kemudian yang kedua ada istilah akuntansi keperlakuan, itu baru muncul pada tahun 1967. Becker lebih lanjut mengatakan bahwa perbedaan penelitian akuntansi keperlakuan dengan bidang lain adalah penelitian akuntansi mengaplikasi teori dan metodologi dari ilmu keperlakuan untuk memeriksa persinggungan antara informasi dan proses akuntansi dengan perilaku manusia, termasuk di dalamnya yaitu perilaku organisasi. Kemudian perkembangan yang selanjutnya yaitu penelitian akuntansi keperlakuan di Indonesia ini sudah semakin berkembang pada abad ke-20 dan ke-21. Ini ditandai dengan banyaknya jurnal akuntansi yang muncul dan terakreditasi yang memungkinkan banyaknya publikasi penelitian akuntansi keperlakuan. Nah, materi yang terakhir yaitu landasan teori akuntansi keperlakuan dan pendekatan akuntansi keperlakuan. Sebagai bagian dari ilmu keperlakuan atau behavior science, teori-teori akuntansi keperlakuan ini dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua yaitu teori psikologi mempunyai pandangan mendalam tentang perilaku manusia, yaitu judulnya Theory of Reason Action. Kemudian dikembangkan menjadi Theory of Planned Behavior. Kemudian landasan yang ketiga ada Hudayati tahun 2002 menjelaskan teori-teori akuntansi
keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Nah, untuk pendekatan akuntansi keperilakuan ada dua, yaitu dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pendekatan normatif ini awalnya di riset akuntansi manajemen masih bersifat sederhana, yaitu hanya fokus pada masalah-masalah perhitungan harga pokok, lalu berkembang membuat anggaran, kemudian akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Kemudian ada pendekatan deskriptif. Agriris menerbitkan risetnya pada tahun 1952, usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Dan yang kedua ada dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Karena pendekatan universal ini banyak kelemahan, maka timbullah pendekatan kontingensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel kontingensi. Nah, variabel kontingensi ini yaitu ada ketidakpastian, yaitu seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kemudian ada teknologi dan saling ketergantungan. Ini seperti proses produksi, proses produk massal, dan lainnya. Yang ketiga ada industri atau perusahaan, dan urut variabel seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Kemudian ada strategi kompetitif, yaitu seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan lainnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.